Status PDP ataupun provinsi dalam pengawasan sudah sempat kami singgung tadi. Ini diberikan kepada 4 provinsi melihat jumlah angka kasus yang memang sangat signifikan. Nah, kita akan lihat sebenarnya berapa jumlah kasus yang ada di sana. Kita lihat di Provinsi DKI Jakarta, ini memang merupakan provinsi dengan jumlah angka kasus tertinggi. Begitu Prof, terkonfirmasi ada 8.121 kasus terjadi di Jakarta semenjak awal kasus ditemukan, awal Maret lalu hingga hari ini 8 Juni. Yang meninggal ada 529, yang sembuh ini juga bisa memberikan optimisme kepada kita. Ada 3.000 lebih, tepatnya 3.206. Itu adalah Jakarta. Lalu bagaimana dengan data 4 provinsi lainnya? Ini di Jawa Timur, terkonfirmasi memang 6.313 menjadi provinsi kedua yang tercatat ada ataupun menghadirkan jumlah kasus terbanyak di tanah air. Meninggal 502, kemudian sembuh 1.499. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana upaya Ibu Khofifah untuk bisa mengendalikan laju kasus ataupun penyebaran kasus corona di sana. Kalimantan Selatan terkonfirmasi 1.347, meninggal ada 100, kemudian sembuh 117. Dari Kalimantan Selatan kita melihat Sulawesi Selatan, ini adalah provinsi juga yang dipimpin oleh Pak Nurdin Abdullah. Tadi sudah kita sempat mendapatkan informasi bahwa memang lonjakan angka kasus, Prof, ini memang karena semakin banyaknya masyarakat ataupun warga yang mendapatkan tes. Terkonfirmasi ada 2.000 lebih, meninggal 94, sementara sembuh ada 673. Terakhir, Sumatera Selatan, terkonfirmasi 1.158, meninggal 42, sembuh 391. Kalau saya mendapatkan informasi, Prof memang berbincang-bincang dengan Gubernur dari Provinsi Sumatera Selatan kemarin bahwa memang tidak semua wilayah di sana merupakan zona merah, begitu, sudah ada yang zona hijau juga, nanti kita juga akan bahas, tapi kita akan melihat ini. Sudah hadir juga bergabung bersama kita Mas Dhani Amrul Ihdan dari KSP. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dhani, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, apa kabar, Prof? Seluruh pemirsa TV One yang berbahagia. Ya, Mas Dhani, pemberian status PDP ini bukan pasien dalam pengawasan, tapi provinsi dalam pengawasan terhadap 4 provinsi. Karena kalau kita lihat Surabaya betul, memang jumlah kasusnya sangat signifikan, tinggi di sana. Tapi di lain-lainnya, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, kabarnya sebenarnya sudah bisa mengendalikan kasus ataupun laju penyebaran COVID di daerah mereka masing-masing, Mas Dhani. Ya, banyak faktor ya yang membuat terjadinya lonjakan pada periodisasi tertentu. Nah, kenaikan tersebut tentu kita waspadai karena kita harus melihat dari berbagai aspek ya, baik aspek epidemiologisnya maupun aspek non-epidemiologi. Nah, tentu kita melihatnya secara, kita harus berbasiskan kepada data. Berapa banyak yang sudah dites PCR pada periodisasi tertentu di wilayah tersebut. Kalau kita melihat kan beberapa kepala daerah juga menyampaikan bahwa saat ini baru dilakukan tes PCR, ada kenaikan terhadap jumlah masyarakat yang dites PCR dan kelihatan hasilnya memang positif sehingga eskalasinya meningkat. Nah, itu juga kita juga mengambil suatu intisari bahwa ketika tes PCR itu dilakukan secara masif pada angka yang cukup besar, kalau kemarin kalau di secara nasional 10.000, sekarang sudah ditargetkan untuk 20.000 bahkan 30.000, itu tentu suatu pertumbuhan yang positif. Karena apa? Karena kita memberikan kepastian. Karena kan kalau secara koridor WHO kan 3 fase itu kan harus dilalui. Namanya containment phase, delay phase, dan mitigation phase. Nah, 3-tiganya kan harus dilalui. Nah, ada suatu daerah yang containment phase, yang melalui containment phase dan delay phase, tapi belum kepada mitigasi phase. Nah, oleh karena itu ini semua berlaku sangat dinamis ya di lapangan. Nah, kenaikan ini justru memberikan dampak bahwa ada kepastian angka di suatu daerah tertentu akibat adanya tes PCR, sehingga kita bisa menetapkan zona-zona yang lebih clear, baik zona di kota besar, di ibu kota maupun di kota-kota pinggiran di sekitarnya. Dan ini kita bisa melakukan yang namanya containment phase di daerah itu, katakan Sulawesi Selatan yang besar. Nah, itu bisa kita lakukan containment phase di pinggir kota Makassar. Ada kota di ujung Pandang tuh, di kota ujung Pandang, pinggir-pinggirnya itu mungkin bisa kita berikan satu sinyal-sinyal untuk melakukan tindakan yang lebih kehati-hatian dalam transmisi COVID itu sendiri. Jadi adanya tes PCR yang lebih masif itu membuat kita melakukan
melewati fase containment dan delay yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh di suatu wilayah tertentu. Iya, Pak Nurdin tadi juga sudah sempat menjelaskan Pak Nurdin bahwa lonjakan angka ataupun lonjakan kasus yang ada di Sulawesi Selatan karena memang ini pengetesan ataupun pemeriksaan terhadap masyarakat yang ada di sana ini berjalan lebih masif, lebih banyak begitu. Langkah percepatannya Pak untuk bisa mengendalikan hal ini, dan juga kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana persebaran kasus ini di Sulawesi Selatan. Apakah memang semua zona atau kota dan kabupaten di sana termasuk zona merah, zona kuning, atau sebenarnya sudah lebih banyak yang hijau, Pak? Jadi dari 24 kabupaten kota, 24 kabupaten kota itu epicentrum kan kemarin itu Makassar, Goa, dan Maros ya. Terus ada klaster Sidrap dari Umbro. Ini semua ya, Goa alhamdulillah udah mulai terkendali, tinggal Makassar, Maros, dan Luwu Timur. Selebihnya 21 kabupaten itu boleh dikata alhamdulillah sudah terus bisa dikendalikan. Bahkan kami gugus tugas provinsi dan gugus tugas kabupaten kota itu buat inovasi yaitu wisata COVID ya. Jadi semua yang OTG maupun ODP itu semua dibawa ke Makassar ya. Jadi semuanya kita pusatkan di Makassar untuk proses karantina. Nah, kita sekarang konsentrasi untuk memutus rantai penularan itu Makassar, Luwu Timur, dan Maros. Nah, kalau saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita sudah melakukan PCR sampai hari ini itu 22.050. Karena kita baru saja meningkatkan kapasitas spesimen dari 350 sekarang udah bisa sampai 1.000. Ya, bahkan sekarang kita terus mempercepat lagi ya, ada alat yang kita coba tambahkan. Karena gini, Mbak, kita ingin terutama yang status PDP supaya tidak lagi terjadi pengambilan paksa ya, terutama yang meninggal tanpa status ya. Nah, oleh karena itu kami terus melakukan tes ya, baik rapid test maupun PCR secara masif. Itu tujuannya agar kita betul-betul bisa menemukan orang-orang yang memiliki potensi untuk menularkan. Nah, termasuk di kabupaten kota lainnya. Tapi alhamdulillah konsentrasi kita sekarang tinggal Makassar, Maros, dan Luwu Timur. Pak Nurdin, saya kira itu, Mbak. Iya, Pak Nurdin, ini beredar juga viral di Makassar banyak foto-foto dari beberapa wilayah warga perkampungan yang menolak rapid test, Pak. Nah, ini mungkin bisa diberikan informasi kepada kita, apa langkah untuk mengedukasi mereka, apa pendekatan juga sehingga mereka mau untuk menjalani rapid test ini? Jadi sebenarnya tidak ada penolakan ya, Mbak. Termasuk pengambilan paksa jenazah ini. Orang-orang yang melakukan itu kita sekarang lagi proses di Polda. Ya. Jadi memang ada kelompok tertentu yang melakukan itu, ada kelompok tertentu, sehingga kita sekarang coba mengkaji mulai dari pemulasaran, ya, terjadi penolakan di mana-mana, akhirnya kita menetapkan satu khusus kuburan COVID. Waktu awal juga dilakukan penolakan. Ternyata orang-orang ini adalah provokator, jadi kita tangkap. Ya, setelah itu aman. Nah, kita pelajari kasus dari mulai rumah sakit tadi, rumah sakit Labuan Baji maupun Stella Maris kemarin malam. Ini udah kelihatan jelas bahwa ini ada kelompok-kelompok tertentu. Karena kita lihat kasus Labuan Baji itu, jadi seluruh keluarga pada saat tiba di rumah sakit diedukasi oleh direktur rumah sakit, dan
keluarga sangat mematuhi protokol COVID itu. Nah, kebetulan mereka masuk jam 9 dan kita swab jam 4 sore karena memang dalam kondisi kritis, dan hasil swabnya itu baru keluar sore kemarin, tadi. Dan kebetulan istri daripada yang bersangkutan itu meninggalnya jam 8 kemarin malam, ya. Nah, keluarga semua tidak ada sedikit pun yang komplain untuk mengikuti protokol COVID untuk penguburan. Nah, pada saat gugus tugas menuju ke rumah sakit, kita persiapkan mayat yang bersangkutan untuk diambil oleh petugas gugus tugas untuk penguburan. Tiba-tiba sekelompok masyarakat dengan membawa golok, ya, itu kurang lebih sekitar 100 orang mendatangi rumah sakit, tiba-tiba mengambil paksa. Keluarga yang bersangkutan pun kaget, kenapa istrinya diambil paksa gitu. Baik. Jadi ini memang sebuah gejala yang tentu harus kita tuntaskan, dan alhamdulillah oleh Bapak Kapolda mengambil langkah cepat, dan orang-orang ini sekarang dalam proses penyidikan. Baik, Pak. Saya kira demikian, Pak. Baik, Pak Nurdin Abdullah, terima kasih untuk informasi dan juga klarifikasi yang sudah disampaikan tadi. Kita harapkan juga langkah Sulawesi Selatan untuk bisa mengendalikan laju dari perkembangan virus corona ini juga bisa terkendali. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya dan sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Nurdin. Baik, Mas Dhani masih bersama kita. Prof nanti juga mungkin bisa berikan pandangannya mengenai 4 provinsi yang masuk dalam PDP, provinsi dalam pengawasan ini. Tapi sesaat lagi kami akan segera kembali ke hadapan Anda.